Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai Bitcoin ya. Karena pada saat-saat seperti ini banyak sekali berita-berita negatif tentang Bitcoin, tentang extended bear market, kemudian Bitcoin yang akan turun sampai ke $10.000. Banyaklah pokoknya macam-macam lah berita yang jelek-jelek semuanya teman-teman ya. Dan juga kita akan berbicara mengenai beberapa altcoins di sini nanti ya. Dan terutama ada salah satu analis yang menyatakan bahwa jika kamu beli di harga yang ditentukan oleh dia atau sinyal yang diberikan oleh dia, maka itu adalah positif 100% akan menghasilkan profit yang besar teman-teman. Seperti apa nanti kita akan bahas. Baik, untuk yang pertama dulu ya, kita berbicara mengenai Bitcoin ya di sini karena dari Reg Capital di sini kita membaca ini dari tweetnya dia itu dikatakan bahwa secara historis teman-teman 2015 itu Bitcoin itu di harga bottom itu adalah 547 hari sebelum terjadinya halving. Bayangkan 547 hari itu sekitar hampir ya 2 tahun ya. Kemudian di 2018 Bitcoin ini bottomnya itu 517 hari sebelum halving. Kemudian ada diskon ini yang terjadi di 2020, ada crash di bulan Maret itu yang cepat sekali dia langsung naik lagi. Kemudian jika Bitcoin ini bottom di 517 hari sampai 547 hari sebelum nanti itu di April 2024, maka diprediksikan bahwa bottom itu akan terjadi di kuarter keempat tahun ini teman-teman. Kita akan lihat di September teman-teman, karena rumorsnya di sini bahwa Mt. Gox itu akan bikin crash Bitcoin di September teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya kepada ada salah satu komentar yang memberi saya informasi mengenai Mt. Gox yang akan ada rilis Bitcoin nanti di bulan-bulan September itu teman-teman. Kemudian tidak sampai di situ saja ya, bahwa ada historis yang dikatakan oleh Reg Capital tadi itu ya. Sekarang ini juga ada berita mengenai $2.400 untuk harga gold ya di 2023 nanti per ounce dia. Kemudian kalau untuk Bitcoinnya akan ada kejatuhan bahkan sampai di 10K. Ini betul-betul berita bikin goyang iman, goyang semuanya. Dan para analis ini bahkan ya ada yang menyatakan bahwa ini 70-80% itu bisa terjadi teman-teman. Sedangkan kemungkinan untuk naiknya itu hanya sekitar 20-30%. Ya, ini saya mau kategorikan sebagai berita yang bikin goyang iman kita ya sebagai investor di sini teman-teman. Tetapi ini lagi-lagi saya bilang tetapi. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh si Changpeng Zhao di sini. They want to buy cheap. Mereka mau beli murah teman-teman. Jadi peralatan tempurnya mereka itu adalah orang-orang yang berduit itu salah satunya adalah media. Mereka mau beli murah. Itu juga yang saya pikir-pikirkan dari kemarin itu teman-teman. Karena kalau kita lihat memang sekarang ini Bitcoin ini betul-betul flat teman-teman. Ya adalah kenaikan, kalau dari kemarin itu 21.400-an, 300-an, sekarang 21.700-an. Dan ini masih flat. Jadi rada-rada membosankan juga ini ya. Tidak hanya sekedar Mt. Gox yang akan menjual Bitcoinnya, dirumorkan beritanya seperti itu akan jual dia di September. Sekarang ini ada satu berita lagi yang menyatakan bahwa someone just sends $22 million in Bitcoin onto Coinbase. Ini ada paus atau kemungkinan institusi atau kemungkinan negara, saya tidak tahu ya. Tetapi ini alamatnya di sini ada di transaksinya dia bahwa mereka ini mengirimkan sebesar $22 juta Bitcoin itu ke Coinbase, dan ini alamatnya. Disinilah kelebihan dari teknologi blockchain ya. Jadi transaksi itu nggak bisa disembunyikan sebesar apapun dia. Itu kelebihannya. Cuman di private orangnya atau profil si orangnya. Dan biasanya ini teman-teman ya, untuk kejadian seperti ini itu kalau sudah ada mengirim banyak-banyak ke dalam exchange itu biasanya disebut sebagai fase distribusi. Jadi mereka akan ada jual barang, dan kemungkinan hal ini juga yang akan menyebabkan Bitcoin tumbang lagi. Saya tidak sedang sebar FUD di sini, tetapi menurut berita ini dan menurut kejadian yang sering terjadi sebelum-sebelumnya,
Kalau sudah terlalu banyak barang di exchange, terutama Bitcoin, ada kemungkinan mereka mau distribusi, mau jual ini barang. Nah, di sini juga ada analisa yang menyatakan kalaupun mereka jual, biasanya ini mereka akan membeli altcoins. Dan altcoins apa yang akan mereka beli, teman-teman? Coba kalian tulis perkiraan kalian, kira-kira nih altcoins apa yang mau dibeli paus ini seandainya mereka menjual Bitcoinnya. Mungkin tidak semua, mungkin mereka juga ada yang ditradingkan ya Bitcoinnya di sana. Tetapi jika mereka akan membeli altcoins, kira-kira altcoins yang mana yang akan dibeli? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Karena kalau menurut saya di sini, saya prefer ya, kalau saya jadi pausnya ini, saya akan cek ke BNB, teman-teman. Karena koin-koin yang ada event sebentar lagi itu biasanya akan digandrungi oleh para buyers, pembeli. Salah satunya di sini adalah BNB Chain Release August Depth Stars. Jadi di bulan Agustus ini, BNB mengeluarkan 8 dApps ya. Salah satunya di sini dari 8 dApps itu adalah Playworm, Tangled NFT, Rareboard, Apollo X, Notrio, Gomu, Element, dan P-Stake Finance. Dari adanya event-event seperti ini membuktikan ya bahwa BNB ini terus berkembang, teman-teman. Ditambah lagi nih, saya mau tambah lagi satu ini. Kenapa jago BNB ini ya, saya bilang seperti itu. Mastercard, teman-teman, Michael Miebach. Dia ini adalah CEO dari Mastercard, teman-teman. Dia langsung yang mengumumkan di sini bahwa mereka ini bekerja sama dengan Binance to let people spend crypto at more than 90 million stores. Bahkan lebih katanya di sana. Jadi mereka ini akan memberi peluang atau memberi kesempatan atau memberi jalan kepada orang-orang untuk bisa membelanjakan kripto mereka di lebih dari 90 juta toko yang bekerja sama dengan Mastercard, teman-teman. Itu kelebihan dari Binance, teman-teman. Satu lagi kelebihan Binance, teman-teman ya, selain dia jago untuk jaringannya dia sendiri, tetapi ada 15 altcoins yang sudah ada di dalam Binance itu ya. Bekerja sama dengan Binance itu akan mulai bisa diperdagangkan atau bisa digunakan sebagai alat pertukaran. Dan di sini dua yang dikutip secara lebih spesial atau khusus di sini adalah Shiba dan ADA Cardano. Tetapi tidak hanya itu saja, ada 15 tadi yang saya katakan ya. Jadi untuk Shiba, saya ingin highlight di sini. Ada teman saya yang mengatakan bahwa ada nggak sih masa depan Shiba ini sudah macet, saya ini udah nyangkut dalam. Tetapi teman-teman slow aja, ini bukti bahwa Shiba itu berfungsi, teman-teman ya. Dia malah salah satu meme yang diterima di sana dan bukan Doge yang diterima, malah Shiba, teman-teman. Kalau saya bacakan di sini ya. Yang akan kepake nanti di Mastercard itu BUSD, USDT, USDC, BTC, BNB, ETH, ADA, DOT, Solana, Mana, XXP, Swipe ya, XRP, Shiba, dan AFEX, teman-teman. Nggak ada Doge di sana. Saya tidak tahu ya kenapa itu bisa terjadi. Dan di sini yang membuat saya excited itu adalah karena bukan hanya sekedar Shiba, tetapi ada Cardano, teman-teman. Di sini saya senang sekali ya karena Cardano itu salah satu jagoan saya. BNB juga saya punya, kemudian XRP juga saya ada. Meskipun dikit-dikit ya, dalam porsi-porsi plankton lah saya punya. Dan sekarang kita tinggalkan dia ini, nanti kita akan bahas tentang Shiba lagi sekali ya. Kita sambung dulu sebentar ini mengenai Chiliz yang saya jelaskan kemarin ya. Kalau kita mau mengenal mengenai koin ini, teman-teman ya. Ini saya bahas di 2 video sebelum ini. Kalian bisa cek di sana ya ketika saya berbicara mengenai ada 4 koin yang kemungkinan breakout. Dan salah duanya itu adalah BNB dan Chiliz ini, teman-teman. Kemudian yang duanya lainnya itu bisa kalian cek di video yang sebelum ini. 2 video sebelum ini ya, nanti saya taruh di deskripsi, teman-teman ya. Jadi untuk koin Chiliz ini ya sempat agresif ini kemarin ini, teman-teman. Jadi koin ini merupakan salah satu token sport ya, token fans ya untuk olahraga, dan dia ini mulai masuk ke dalam pasar itu di 2018. Jadi untuk orang-orang yang hobi dengan olahraga itu biasanya akan lebih akrab dia nanti itu dengan token Chiliz ini, teman-teman. Kemudian di sini ada berita yang bagus juga ya mengenai Chiliz ini. 3 alasan kenapa Chiliz itu di minggu ini itu bisa naik sampai 35%. Pertama itu karena dia ini sudah ingin memisahkan diri dari
ERC teman-teman, ERC20, artinya dia ada rencana untuk tidak lagi numpang ya di jaringannya Ethereum, jadi dia mau mandiri. Terutama untuk yang NFT-nya dia nanti itu teman-teman. Karena seperti yang kita tahu kalau masih pakai ETH kan kemungkinan gas fee-nya mahal. Tapi kalau dipakai jaringannya dia sendiri, mereka mau bikin harganya murah teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah kembalinya paus Chilis. Jadi ada paus Chilis yang masuk ini. Jadi kita tenang aja nih kalau yang punya Chilis ya. Saya tidak bermaksud untuk mempromosikan Chilis habis-habisan, tetapi ini adalah data yang kita dapatkan ya, terutama ini dari salah satu penyedia data yang cukup populer ya di ekosistem kripto, yakni Sentiment teman-teman. Jadi si paus ini sudah kembali dan itu bagus ya. Kemudian untuk yang technical analysisnya saya sudah jelaskan juga di video yang sebelumnya, di dua video saya yang sebelumnya ya. Jadi bukan karena saya jago analisa, memang karena beritanya yang saya baca seperti itu teman-teman. Jadi kan inilah fungsi dari kita sharing itu teman-teman. Jadi kalaupun ada pendapat yang lain, kalian kan bisa komen di kolom komentar itu untuk menyatakan, oh ini salah bang, oh ini kayaknya kurang pas. Saya akan terima itu. Kemudian kalaupun ada saran-saran, ya juga saya akan coba untuk penuhi kalau saya mampu dalam memahami ataupun mempelajari permintaan kalian teman-teman. Dan untuk Chilis ini, saya masih melihat dia itu ada berita positif ke depannya teman-teman. Jadi ini bukan saran untuk pembelian ya, ini hanya saran untuk pantau teman-teman. Kalau kalian memang sudah tahu analisanya seperti apa ya silakan saja kalau misalnya mau dibeli gitu kan. Kemudian berita selanjutnya di sini mengenai Shiba teman-teman ya. Shiba ini yang dikatakan oleh salah satu teman saya nanya langsung ke saya, nanya. Dia bilang, kayaknya Shiba ini udah mau mati bang katanya. Ya saya bilang, ya jangan dulu lah, pelajari dulu gitu kan. Akhirnya ada berita bagus nih. Jadi Shiba ini kan ada game yang dia mau keluarkan. Yang namanya itu adalah Shiba Inu Eternity. Dan agresifnya timnya Shiba ini ya, mereka ini akan launching atau akan display game itu ya justru di pameran terbesar untuk event game internasional teman-teman, di namanya itu Gamescom ya. Dan di event tersebut akan display, akan diperlihatkan, akan dipamerkan mengenai Shiba Eternity. Jadi selain tadi itu sudah diterima sebagai alat pembayaran di Mastercard melalui Binance Card itu tadi ya di 90 juta toko. Dan sekarang ini ada juga ini berita terbarunya dia yang saya anggap ini bagus lah untuk para pemegang-pemegang Shiba di luar sana yang kemungkinan sudah mulai ada rasa-rasa kok nggak yakin gitu kan. Tidak ada masalah sebenarnya teman-teman. Maka disinilah perannya kita saling sharing, saling memberi informasi. Barangkali mungkin juga teman-teman yang sudah lebih dulu mengetahui hal ini. Dan di sini saya hanya menyuarakan saja ya melalui channel Black Cuan ini. Kemudian teman-teman, satu lagi ya supaya kita tidak gugup ya mengenai Bitcoin ini. Karena kan ada prediksi nih, dia akan justru terjadi breakout yang kuat atau malah dia akan ada extended bear market atau perpanjangan bear market ke depannya yang mungkin akan lama, yang akan menyita waktu kita, menyita semuanya lah, menyita tenaga kita teman-teman. Tetapi coba kita lihat dari apa yang dikatakan oleh si Changpeng Zhao di sini. Saya senang sekali mengutip dia karena dia sangat-sangat super positif teman-teman. Dia ini pernah hold Bitcoin, bahkan sampai sekarang katanya dia belum menjual Bitcoinnya. Dan seperti dikatakan di Twitter ini, dia bilang bahwa it will probably get worse before it gets better. Mungkin akan menjadi lebih buruk ya sebelum dia akan menjadi lebih baik. Tetapi kalau saya artikan, mungkin ya ke depan ini ada kemungkinan teman-teman akan ada hari-hari yang tidak menyenangkan mengenai investasi kita di kripto ini karena segala macam berita dari makroekonominya, perang Rusia, Ukraina, Taiwan, Mt. Gox ya, Mount Gox tadi itu. Kemudian ada juga paus yang mengirim Bitcoinnya ke Coinbase dalam jumlah 22 juta dollars tadi itu ya. Itu akan benar-benar membuat ke depan ini ya tidak bisa kita prediksikan apakah dia akan bounce, akankah the Fed malah nanti itu akan semakin hawkish atau dia dovish, kita tidak tahu teman-teman. Tetapi stick to the plan, ini investasi kita bertahan sekuat tenaga. Wajib hukumnya kita bertahan itu sekuat tenaga teman-teman. Dan seperti katanya si Changpeng Zhao di sini, it gets better teman-teman. Untuk terakhir menutup video kali ini teman-teman, saya ingin memperlihatkan sebuah chart yang menarik ini dari Titan of Crypto ya.
Di sini dia katakan ya bahwa ini adalah strategi yang simpelnya dia. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita membeli sesuai dengan sinyal yang dikatakan oleh si Titan of Crypto ini ya, dengan garis hijau ini teman-teman, begitu dia terjadi crossover ya dari candlestick ini ya terhadap garis hijau ini, di sini terjadi bull runs teman-teman. Kemudian di 2016 juga terjadi dia crossover juga di sini, bull run lagi. Kemudian di 2019 teman-teman, di sini terjadi crossover juga. Kemudian ada ini gara-gara COVID ya, terjadi dump yang lumayan quick dump ya. Cepat sekali dia ngedump, habis itu dia balik lagi, crossover lagi di sini. Dan sekarang teman-teman, candlestick kita ini masih agak jauh ini dari yang warna hijau ini, dari line yang warna hijau ini. Barangkali teman-teman yang mungkin ada analisa yang berbeda, silakan juga ya memberitahu di kolom komentar. Karena menurut saya, jika kita melihat secara historis seperti dikatakan oleh si Titan Crypto ini, maka jika kita membeli di sini ya, di posisi crossover seperti yang dia katakan di sini ya, ada kemungkinan 100% dia akan memberi kita peluang untuk cuan maksimal. Tetapi kalau saya pribadi nih, saya lebih senang kalau cuan saya itu di atas maksimal teman-teman. Artinya sebelum dia crossover kan kita bisa beli nih di harga di bawah gitu. Seperti yang terjadi di 2019-18 ini teman-teman. Jadi begitu dia crossover aja kita udah untung lumayan ini. Apalagi dia naik terus ini sampai kita di puncak bull run situ di 2021 baru kita jual gitu kan. Dan itu adalah semacam usaha yang dilakukan oleh para long term investor teman-teman. Mereka melihat visinya jauh ke depan. So apapun yang terjadi ke depan, dia mau ngedam, mau dia naik kah, terserah. Yang penting saya siapkan peluru buat nembak, nyicil-nyicil, beli-beli dikit-dikit, nyubit dikit-dikit teman-teman. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga berita yang saya sampaikan di sini bisa menjadi referensi untuk kita. And remember, this is not financial advice. Tetap lakukan DYOR, do your own research teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.